pada dasarnya aturan tentang jadwalnya demikian ya. Pengirimannya 2 Januari sampai 11 Januari. Makanya kemudian ketika ada video melalui medsos tersebut yang menggambarkan ada pemilih sudah menerima surat suara, berarti kan problem. Oleh karena itu kami klarifikasi kepada teman-teman PPLN, Panitia Pemilihan Luar Negeri di Taipei, sehubungan dengan video tersebut. Sebetulnya yang terjadi bagaimana? Apakah surat suara sudah dikirim atau belum? Nah, sehubungan dengan itu, perlu kami sampaikan yang pertama, KPU telah menerima surat klarifikasi dari Ketua PPLN Taipei nomor 028-PL.01.8 strip SD /065-2023 tertanggal 26 Desember 2023 kemarin, perihal permohonan maaf dan penjelasan terkait pengiriman surat suara metode pos. Nah, berkaitan dengan konten video yang diunggah tersebut, surat suara yang dicetak untuk 3 metode pemilih, tiga metode memilih di Taipei, yaitu metode TPS, metode KSK, dan metode pos, itu sebanyak 230.307. Nah, di dalam 230.307 tersebut terdapat 175.145, 175.145 lembar surat suara yang digunakan untuk metode pos. PPLN Taipei telah mengirimkan di antara 175.145 lembar tersebut, PPLN Taipei telah mengirimkan sebanyak 31.276. Saya ulangi lagi, 31.276 surat atau amplop yang berisi surat suara pemilu presiden dan wakil presiden, serta surat suara pemilu anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta II dengan rincian sebagai berikut. 1. Sebanyak 929 lembar surat suara pemilu presiden wakil presiden, serta 929 lembar surat suara pemilu anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta II pada tanggal 18 Desember 2023. Jadi amplop atau surat yang dikirimkan pada gelombang pertama oleh PPLN kepada pemilih itu tanggal 18 Desember 2023 sebanyak 929 amplop ya, atau surat. Nah, di dalam amplop tersebut terdapat 2 jenis surat suara, yaitu surat suara pemilu presiden jumlahnya 929 lembar, untuk pemilu anggota DPR jumlahnya 929. Jadi 2 jenis surat suara tersebut di dalam satu amplop yang sama. Kemudian gelombang kedua dikirimkan pada tanggal 25 Desember 2023 oleh PPLN kepada pemilih sesuai dengan alamatnya masing-masing. Yang dikirimkan pada gelombang kedua adalah sebanyak 30.347 lembar surat suara. Saya ulangi, 30.347 lembar surat suara untuk pemilu presiden dan wakil presiden, dan 30.347 lembar surat suara untuk pemilu anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta II. Jadi dalam amplop isinya 2 surat suara, yaitu surat suara untuk pemilu presiden, wakil presiden, dan yang jenis kedua adalah surat suara untuk pemilu DPR. Nah, gelombang kedua tanggal 25 Desember 2023 kemarin itu yang dikirimkan sebanyak 30.347 amplop atau surat yang di dalamnya ada 2 jenis surat suara tersebut. Sehingga pengiriman surat suara untuk metode pos oleh PPLN Taipei kepada pemilih dalam 2 gelombang tersebut, jumlah total surat suara yang terkirim untuk jenis pemilu presiden maupun jenis pemilu DPR itu adalah 62.552 lembar. Saya ulangi, 62.552 lembar.
Yang keempat, berikutnya, berdasarkan surat Ketua PPLN TAIP, sebagaimana kami sebutkan terdahulu tadi, nomor 028-PL.01.8 strip SD /065 melaporkan bahwa surat suara untuk pemilih dengan metode pos masih terdapat 143.869 lembar surat suara untuk masing-masing jenis pemilu, yaitu pemilu presiden maupun pemilu DPR yang belum dikirimkan kepada pemilih, artinya masih ada di kantor PPLN Taipei. Sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf A, pengiriman surat suara yang dilakukan oleh PPLN Taipei sebagaimana dimaksud pada huruf C tidak dilakukan sesuai dengan prosedur dan jadwal yang ditentukan. Saya ulangi lagi ya teman-teman ya, supaya sama-sama jelas. Nanti secara tertulis kami sampaikan bahwa jadwal pengiriman surat suara oleh PPLN Taipei kepada pemilih itu menurut lampiran 1 peraturan KPU nomor 25 tahun 2023 tentang pemungutan penghitungan suara untuk pemilu mestinya dijadwalkan tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan 11 Januari 2024. Tapi faktanya PPLN Taipei sudah mengirimkan itu mendahului dari yang sudah dijadwalkan, yaitu sudah dikirimkan secara bergelombang tadi. Gelombang pertama 18 Desember 2023, kemudian gelombang kedua adalah 25 Desember 2023. Dengan demikian kesimpulannya adalah apa yang dilakukan oleh PPLN Taipei mengirimkan surat suara kepada pemilih tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam peraturan KPU nomor 25 tahun 2023. Berdasarkan hal-hal tersebut, kemudian KPU melakukan rapat pleno kemarin itu tanggal berapa? 25 Desember 2023 untuk mengambil kebijakan khusus terhadap situasi yang dihadapi oleh PPLN Taipei. Dan KPU menginstruksikan, memerintahkan kepada PPLN Taipei untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, surat suara yang telah dikirim kepada pemilih dengan metode pos sebanyak 31.276 lembar, 31.276 lembar surat suara untuk masing-masing jenis pemilu presiden dan pemilu anggota DPR RI Dapil Jakarta 2, DKI Jakarta 2 pada tanggal 18 Desember 2023 maupun gelombang kedua tanggal 25 Desember 2023 kami nyatakan surat suara tersebut masuk kategori surat suara rusak dan tidak diperhitungkan dalam pencatatan penggunaan surat suara dalam formulir model C hasil LN pos, C titik hasil LN strip pos. Mengapa kita kategorikan sebagai surat suara rusak? Karena dikirim sebelum waktunya. Ini dengan demikian tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur. Yang kedua, sehubungan dengan tersebut KPU akan menyediakan surat suara pengganti untuk masing-masing jenis pemilu sebagai pengganti surat suara yang dinyatakan sebagai surat suara rusak sebagaimana dimaksud pada huruf A. KPU akan menyiapkan menyiapkan surat suara pengganti terhadap yang sudah dikirimkan dan dinyatakan rusak tersebut sebanyak 31.276 lembar surat suara untuk pemilu presiden dan 31.276 lembar untuk surat suara pemilu anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta 2. Yang ketiga, surat suara sebanyak 143.840 lembar untuk masing-masing jenis pemilu presiden dan pemilu anggota DPR RI yang belum dikirimkan kepada pemilih akan dikirimkan sesuai dengan jadwal sebagaimana dimaksud pada lampiran 1 peraturan KPU nomor 25 2023 yaitu pada tanggal berapa? 2 sampai dengan 11 Januari 2024. Yang keempat,
Selanjutnya, sebelum PPLN Taipei melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon dan perolehan suara partai politik peserta pemilu dari seluruh KPPSLN yang TPSLN maupun KPPSLN KSK maupun Metode Pos, maka PPLN Taipei ditugaskan atau diinstruksikan untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, memastikan bahwa surat suara yang diterima kembali dari pemilih yang bukan merupakan surat suara rusak sebagaimana dimaksud di atas dan akan diperhitungkan dalam pencatatan penggunaan surat suara dalam formulir model C hasil LN-pos. 2. Memastikan bahwa surat suara rusak sebagaimana tersebut di atas diberikan tanda silang pada bagian luar surat suara yang memuat tempat, nomor, alamat TPSLN dan pada tanda tangan ketua PPLN dalam keadaan terlipat dengan menggunakan spidol atau ballpoint dan tidak akan diperhitungkan dalam pencatatan penggunaan surat suara dalam formulir model C hasil LN-pos. Yang ketiga, PPLN Taipei diminta membuat berita acara tentang surat suara yang tidak dipergunakan tersebut sebagaimana dimaksud pada angka 2 dengan disaksikan oleh saksi para peserta pemilu, baik saksi dari partai politik maupun saksi dari pasangan calon presiden wakil presiden dan Panwaslu luar negeri Taipei. Yang keempat, memasukkan surat suara yang tidak diperhitungkan tersebut ke dalam kantong atau wadah yang disediakan dan diikat untuk selanjutnya disimpan oleh PPLN di kantor PPLN Taipei dengan memperhatikan aspek keamanan. Terus sekalian kira-kira gambarnya begini. Ketika 30 bentar, supaya pas. Ketika 31.276 lembar surat suara pemilu presiden dan 31.229 surat suara untuk pemilu anggota DPR sudah dikirim secara bergelombang 18 Desember dan 25 Desember 2023 dan kemungkinan sudah mulai diterima untuk pemilih, padahal dikirimkan tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan, itu kita nyatakan surat suara rusak.